Nah, selanjutnya kita akan coba interpolasi data kita ya, atau kita juga bisa sebut ini sebagai grading. Nah, dari data-data ini kita juga bisa cek kedalamannya ya. Nah, ini yang nanti akan kalian lakukan. Jadi salah satunya misalnya kalian pengen area ini gitu ya, kalian select, lalu kalian open attribute table. Nah, kalian bisa show selected features. Nah, itulah fitur-fitur yang kalian sudah select itu kedalamannya kira-kira berapa. Kalau kalian pengen satu persatu, itu bisa juga. Jadi caranya adalah ini ya, I, klik yang I ini, lalu kalian zoom in kemana dan klik satu. Nah, di sebelah kanan sini dia akan nongol ya. Jadi XY-nya berapa, ya longitude latitude dan kedalamannya berapa. Itu kalian bisa cek satu-satu dengan cara seperti itu. Nah, sebelum kita interpolasi, tentunya interpolasi kita akan sulit karena area ini sangatlah kecil ya. Jadi kalau kita lihat koordinatnya di bawah sini, koordinat paling kiri itu 106,607 kira-kira, yang paling kanan itu 106,611. Jadi kalau kita bagi-bagi itu menggunakan koordinat longitude latitude, itu akan sangat kecil sekali span-nya gitu ya. Dan resolusi yang kita pakai akan 0,000 berapa derajat gitu ya, dan itu tidak baik. Lalu kalau kita bandingkan, kalau kita gunakan meteran ya, jadi di sini ada apa namanya penggaris. Kita coba garis dari kiri sampai kanan atau inilah kanan sampai kiri. Nah, itu ada sekitar 492 atau 500-an meter kira-kira untuk barat timurnya. Dan kalau untuk selatan utaranya itu kira-kira ada span sekitar 620-an ya atau 650. Jadi cara yang terbaik untuk sebelum kita interpolasi adalah mengubah proyeksi ini menjadi proyeksi salah satu proyeksi paling tidak. Nah, paling mudah kalau di Indonesia itu kita pakai UTM, Universal Transverse Mercator, dan kita pakai area kita itu 48S ya. Oke, UTM 48S. Saya nggak tahu kalian sudah familiar dengan ini atau tidak, atau kalau belum pun nanti kalian akan belajar di kartografi. Nah, jadi klik kanan di data kalian, lalu kalian save as. Nah, kalian pakai CSV ya. Jadi formatnya ada beberapa, kalian pakai CSV dan kalian kasih nama dan taruh di folder yang sama. Jadi tadi saya foldernya itu di tugas X ya. Jadi misalnya survey all, oh dia tulisnya sounding ya, jadi samain aja sounding all, neck dan UTM 48S ya. Jadi biar ingat ya. Lalu untuk CRS-nya tentunya, nah di sini saya udah ada karena saya sudah pakai 48S, tapi kalau tidak bisa klik di yang sebelah kanan tadi, lalu bisa cari UTM 48S. Nah, di sini ada ya, jadi kita pakai yang WGS 84. Oke, WGS 84 UTM Zone 48S. Semuanya kita, sebenarnya kita nggak butuh latitude-nya ya, karena kita cuma butuh kedalamannya, tapi di sini ada yang namanya layer options, geometrinya harus kita nyalakan S, X, Y. Itu akan menjadi koordinat baru kita. Jadi kalau ini kalian mau hidupkan, field 1-2-nya juga silahkan. Tapi tidak pun tidak apa-apa. Yang penting S, X, Y-nya itu geometrinya ada. Itu yang akan menjadi koordinat baru kalian. Nah, jadi kalian oke, ya. Nah, harusnya nggak lama dia akan ada ya. Tapi ini masih dalam bentuk CSV. Jadi kalian harus import ulang ya. Jadi ini belum bentuk dalam bentuk XYZ. Kalian cek dulu datanya apakah ada dan dia itu tidak di sini ya. Ini rekaman saya yang lama. Nah ini ya. Jadi si CSV ini sudah ada, Anda tinggal import ya. Jadi add layer lagi, add delimited text layer, lalu ambil data itu ya. Dan di sini XY-nya pakai XY. Lalu oke. Nah, satu hal yang jangan dilupakan adalah reference-nya. Kalau kalian pakai WGS 84, pasti data kalian lari ke tempat lain. Sekarang gunakan si 48S ya. Jadi oke. Dan jadilah dia. Nah, ini silahkan dihapus saja biar tidak membingungkan. Oke.
Jadi ini adalah data kalian yang baru yang akan kita interpolasi. Kalau misalnya dia lari-lari kemana-mana, artinya ada yang salah dari proses kalian. Silahkan ulangi video ini dari tempat kira-kira kalian salah di mana. Kira-kira seperti itu ya. Jadi tadi kita sudah mengimpor, lalu kita ekspor lagi gitu ya dengan koordinat yang baru. Mungkin setelah ini saja ya kita melakukan interpolasi dengan beberapa cara. Ya, pastikan data kalian sudah benar dan kalian bisa cek dengan klik kanan ya. Lalu open attribute table. Nah, di sini XY-nya pastikan sudah dalam bentuk UTM. Biasanya dia sekitar 600 ribuan ya, Y-nya itu 9 jutaan. Oke. Kita ketemu di tahap selanjutnya.